Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Sabtu 22 Oktober 2022, saya Pendeta Daniel Selan bersama istri saya Ibu Eliska secara bergantian mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari pemuda remaja untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita awali renungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami sikap hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, bacaan dan renungan kita pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 34 dengan tema mengampuni kesalahan. Yeremia 31 ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, untuk merenungkan firman Tuhan kita pagi hari ini, mari kita memulai dengan pertanyaan berikut ini. Siapa yang akan dikenal oleh semua orang? Berdasarkan bacaan kita tadi, yang akan dikenal oleh semua orang ialah Allah. Apa yang akan Allah lakukan? Yang akan Allah lakukan adalah mengampuni dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Allah adalah pribadi yang menjadi pencipta alam semesta ini. Dia juga adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Seluruh kasih sayangnya diberikan kepada kita umat kepunyaannya. Kita bersyukur telah menjadi anak-anaknya, dan semua itu terjadi karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus Allah memberikan pengampunannya untuk kita. Kita patut bersyukur karena Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Sebab kita menyadari betapa banyaknya dosa yang kita buat. Namun Allah mau melupakan seluruh dosa dan kesalahan kita agar kita menjadi anak-anak yang layak di hadapannya. Dengan demikian, maka kita patut bersyukur kepada Allah. Jika Allah tidak mengampuni dan tetap mengingat dosa kita, maka kita pasti akan binasa. Allah tahu kita tidak akan mampu dan sanggup menahan murka-Nya, maka Dia selalu bersedia mengampuni kita setiap saat jika kita mengaku dosa kita. Dan kita pun sebagai orang yang diampuni Allah, jangan sampai kemurahan kasih-Nya kita permainkan dengan terus hidup di dalam dosa. Kita perlu bertobat dan memperbaiki diri kita, serta hidup semakin takut dan setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melakukan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan untuk dua hal, yaitu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur seluruh dosa dan kesalahan kita diampuninya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya memberkati kita sekalian.
Bapak Ibu, mari kita beraktivitas pagi hari ini dengan tidak lupa membagikan firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara seiman kita di gereja, para pelayan Tuhan, dan setiap orang yang kita kenal dan kita temui hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena kami mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan sanggupkan kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami, dalam setiap pekerjaan, setiap aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.